Sekina Children Ministry. Hai sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan Miss Christine dan di sebelahnya Miss Valen. Miss Valen, sebelahnya lagi Miss Joanna. Salam semua sobat-sobat. Ya, kita tetap semangat ya kakak-kakak. Semangat dong. Iya, semangat untuk beribadah. Baik yang masih online maupun yang sudah offline ya tentunya. Yuk, sobat-sobat, kita sudah siap memuji nama Tuhan? Siap! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. And He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. I see you in the sunrise.
Shalom semua adik-adik yang kakak kasihi. Kita akan mendengarkan firman, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan kembali. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar tentang Ananias dan Safira. Kita buka ya bersama-sama Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik yang kakak kasihi, ini adalah kisah para rasul di mana Petrus ketika itu pertama kali mereka bersama-sama, jemaat yang mula-mula ketika turunnya Roh Kudus dan mengurapi mereka bersama-sama dengan jemaat atau umat saling berdoa, bersekutu bersama-sama. Mereka sungguh-sungguh untuk bersama-sama merenungkan firman, bersekutu, berdoa, dan bahkan mereka juga memberikan apa yang mereka punya. Dan itu diberikan untuk dipakai bersama-sama untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk pelayanan sampai ke seluruh daerah. Jadi hasil dari pemberian setiap umat itu dibagi-bagikan dan dikumpulkan dan mereka pakai untuk perluasan pelayanan Tuhan. Ketika ini di dalam Kisah Rasul pasal 5 ini ada sepasang suami istri, Ananias dan Safira, pergi juga menjual sebidang tanah. Ketika dijual, mereka juga ada niat yang baik untuk memberikan hasil penjualannya itu untuk dibagikan kepada umat. Dan itu diserahkan kepada Petrus sebagai pemimpinnya. Diletakkan seuang yang mereka dapatkan itu di bawah kaki Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Petrus bertanya kepada Ananias, karena Ananias yang baru datang. Dikatakan, Ananias, apakah betul tanah yang kamu jual itu semuanya kamu serahkan kepada saya? Ananias berkata, ya Rasul, saya serahkan semua ini untuk pelayanan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bahwa Petrus mengetahui bahwa Ananias berbohong. Uang penjualan yang didapatkan tidak seluruhnya diberikan kepada Tuhan, hanya sebagian.
sebagiannya lagi dipakai untuk kepentingan pribadi. Tetapi di sini dikatakan bahwa Ananias berkata seluruhnya. Ini menandakan bahwa Ananias berbohong. Tidak semuanya hasil penjualan itu diserahkan kepada pelayanan Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, apa cerita selanjutnya? Akhirnya Ananias yang berbohong, mendustai Petrus. Dikatakan Petrus, kamu tidak mendustai manusia, tapi kamu mendustai Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan bisa membaca hati kita. Tuhan bisa membaca pikiran kita. Manusia mungkin saja gak bisa membaca pikiran kita, keinginan hati kita. Tetapi Tuhan selalu tahu isi hati kita. Lalu rebalah Ananias. Dengan kata lain, dia meninggal. Karena dia berbohong kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, setelah 3 jam, akhirnya Ananias dikuburkan. Datanglah istrinya bernama Safira. Petrus bertanya lagi kepada Safira, "Hai Safira, benarkah uang yang kamu serahkan kepada pelayanan Tuhan kepada saya itu kamu serahkan seluruhnya dari hasil penjualanmu?" Safira menjawab, "Ya, semuanya. Memang penjualannya cuma segitu. Saya serahkan semuanya untuk pelayanan Tuhan." Tetapi apa yang terjadi? Petrus tahu bahwa Safira berbohong. Lalu tidak lama kemudian Safira pun meninggal. Adik-adik yang kakak kasihi, kita jangan berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang aja. Padahal hati kita nggak setulus apa yang kita katakan atau kita lakukan. Tuhan selalu menilai hati kita. Tuhan selalu tahu apa yang ada dalam hati kita. Contoh ya adik-adik, ketika adik-adik memberikan persembahan di dalam kebaktian, dalam ibadah sekolah, atau memberikan buat Tuhan, Tuhan tahu loh hati kita itu benar-benar memberi atau tidak. Kadang-kadang mama kita kasih uang 5.000. Nah ini uang mama kasih 5.000 untuk persembahan ya. Tapi kita kadang-kadang sebagai anak, aduh 5.000 kebanyakan kasih persembahan, kita kurangin aja 2.000 aja, 3.000 aku bisa buat jajan. Kalau itu mama suruh kita kasih 5.000, ya kita harus kasih buat Tuhan semuanya. Jangan kita kurangi. Kita mungkin aja orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu hati kita. Kita setengah hati. Kita tidak sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, memberikan sepenuh hati. Kalau Tuhan suruh kita memberikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan, ya kita berikan sepenuhnya. Kalau Tuhan suruh kita memberikan persembahan sepenuhnya kepada Tuhan, ya kita berikan sepenuhnya. Kalau Tuhan suruh kita melayani sepenuhnya, ya kita berikan hati kita juga buat Tuhan seluruhnya. Jadi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa setengah hati. Kalau Ananias dan Safira ini berkata jujur bahwa aku memberikan sebagian Petrus, karena sebagian lagi aku pakai buat kepentinganku, mungkin tidak akan terjadi kematian, karena dia berkata jujur. Tetapi apa yang dikatakannya seluruhnya pada sebagian yang diberikan, itu yang salah, itu yang berdosa, karena dia tidak berkata jujur. Tuhan mau hidup kita itu jujur di hadapannya. Tidak ada kebohongan di antara kita dan dengan Tuhan, karena Tuhan dapat menilai kita. Tuhan selalu tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dia lebih mengenal hati kita. Kita berbuat bohong, kita berkata bohong, kita melakukan yang tidak sungguh-sungguh, kita tidak berkata jujur, Tuhan tahu dan Tuhan sangat menilai kita. Mungkin zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu, di mana Petrus ketika orang berbohong bisa langsung mati. Ya, zaman rasul-rasul seperti itu. Tetapi mungkin kita sekarang
kita bohong aja nggak mati-mati. Bukan itu yang Tuhan bilang. Karena Tuhan selalu tahu hati kita. Kalau kita berkata jujur, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Orang yang pembohong, Tuhan tidak suka. Siapa yang suka orang yang bohong? Di sono bohong, sini bohong, di situ bohong. Enggak, Tuhan, orang aja nggak suka, apalagi Tuhan. Misalnya, kita disuruh mama pergi ke warung. Ya, nak, beli mama garam ya. Kita beli, mama kasih 5.000. Tapi karena kita jajanin, mah garamnya tuh habis 5.000. Padahal garamnya cuma 3.000. Kita buat jajan. Mama tentu akan marah. Ya, kalau mama tahu, mama beli garam cuma 3.000, kok bisa jadi 5.000? Kalau kita seperti itu, hidup kita membohongi orang lain dari kecil, itu menjadi satu kebiasaan. Sampai nanti besar kita suka bohongi orang lain. Membohongi teman-teman kita, membohongi bos kita, bahkan membohongi orang yang ada di lingkungan kita. Karena kita udah biasa berbohong. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita harus berkata jujur, apa adanya. Kita jangan berkata bohong sedikit nggak apa-apa deh. Enggak, adik-adik ya, bohong itu nggak ada sedikit. Bohong itu tetap dosa. Walaupun kelihatannya kecil, bohongnya cuma ngomongnya kecil banget, ngomong sedikit aja bohongnya, itu tetap dosa. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka. Karena Tuhan lebih tahu hati kita. Jadi adik-adik, kakak harap ya melalui firman Tuhan ini, adik-adik belajar untuk berkata jujur ya kepada mama, papa, guru, ataupun siapa. Apa yang ada di dalam hati adik-adik, jangan adik-adik berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh orang yang jujur. Ya adik-adik ya, kakak berharap melalui firman Tuhan ini adik-adik belajar ya. Saya rindu anak-anak STM semakin hebat lagi dalam perkataannya, dalam sikapnya, dalam tindakannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Kami mau belajar berkata jujur. Kami juga mau sepenuh hati kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai setiap anak-anak kami menjadi orang-orang Kristen yang hebat Tuhan. Mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam perkataan, dalam sikap dan tingkah laku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai. Terima kasih Bu Liha untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan buat kalian semua yang masih online gerejanya, persembahannya boleh ditabung dulu. Nanti kalau sudah offline, kalian bisa kasih ke gerejanya masing-masing. Atau untuk kalian yang mau persembahan untuk gereja Shekinah, bisa melalui rekening di bawah ini. Tuhan Yesus